Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Sambil kita menunggu jadwal penyaluran bantuan sosial. Edisi video kali ini saya spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Jadi Bapak Ibu di channel ini itu ada edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Untuk pertanyaan yang masuk yang menurut saya itu relevan dan perlu untuk saya sosialisasikan akan saya jawab berupa video seperti ini, dengan harapan ketika saya menjelaskannya berupa video seperti ini atau menjawab pertanyaannya berupa video seperti ini, harapan saya agar bisa lebih mudah lagi difahami dan juga mudah untuk dibagikan serta lebih mudah diulang-ulang, karena biasanya informasi yang sudah pernah kita dengar kemudian suatu saat di kemudian hari ketika kita membutuhkannya lagi bisa Bapak Ibu tonton kembali videonya. Oke, jadi pertanyaan kali ini itu datangnya dari akun yang bernama Kak Aleta Gina, yang mana pertanyaannya itu terkait komponen cucu, karena di video sebelumnya sudah pernah saya bahas juga terkait jenis-jenis komponen mana sajakah yang bisa terhitung sebagai komponen di dalam bantuan sosial program Keluarga Harapan. Jadi saya minta kepada semuanya yang mau mengetahui informasi lebih lanjutnya terkait komponen cucu ini, pastikan nonton video ini sampai habis. Dan bagi yang baru bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Serta bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara bagikan ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Baiklah, jadi dasar dari topik yang saya akan sampaikan di video kali ini yaitu berdasarkan modul PKH yang ada pada User Guide Pendamping Sosial tahun 2023. Karena ini yang paling terbaru dan sampai saat ini belum ada juknis terbaru terkait bantuan sosial PKH khususnya. Oke, jadi pada modul PKH ini di sini dijelaskan bahwa modul PKH pada program Keluarga Harapan adalah merupakan salah satu modul pada 6NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang mendukung penyaluran bantuan sosial PKH. Ada 7 komponen pada PKH. Berikut adalah komponen PKH yang diurutkan berdasarkan prioritas. Yang mana di sini yang pertama yaitu komponen anak usia dini, anak SD, SMP, SMA, disabilitas, lansia, dan yang ketujuh yaitu ibu hamil. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwa kriteria penerima bantuan sosial PKH yaitu yang pertama, anggota keluarga PKH harus terdaftar sebagai individu aktif di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dan yang kedua, dalam satu keluarga dipenuhi maksimal 4 komponen saja. Dan pada poin ketiga, komponen PKH dipenuhi berdasarkan prioritas. Dan yang keempat, maksimal jumlah anak usia dini, anak SD, SMP, atau SMA yang dianggap sebagai komponen dalam satu keluarga adalah hingga 3 anak saja. Dan pada poin kelima, seorang anak memenuhi syarat sebagai komponen SD, SMP, atau SMA jika terdaftar pada Sistem Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Dan pada bagian keenam yaitu maksimal anak usia dini yang dianggap sebagai komponen dalam satu keluarga adalah hingga anak kedua saja. Dan pada poin ketujuh di sini disampaikan bahwa komponen PKH anak usia dini yaitu berumur 0 sampai dengan 6 tahun. Dan pada poin ke-8 yaitu maksimal jumlah disabilitas yang dianggap sebagai komponen adalah hingga 4 orang dalam satu keluarga. Dan poin ke-9 yaitu maksimal lansia yang dianggap sebagai komponen adalah 4 orang juga. Dan poin ke-10 yaitu komponen PKH lansia minimal berumur 60 tahun pada saat penentuan komponen PKH. Dan pada poin ke-11 yaitu disampaikan juga di sini bahwa komponen cucu juga termasuk. Dan bagian 12 yaitu maksimal kehamilan yang dianggap sebagai komponen adalah hingga kehamilan kedua. Dan yang terakhir yaitu jika seseorang anggota keluarga memenuhi syarat lebih dari satu komponen, maka yang dianggap sebagai komponen dengan nominal bantuan sosial tertinggi.
Jadi di sini ada sebanyak 13 penjelasan terkait komponen PKH, tapi yang kita fokuskan di video kali ini yaitu pada poin ke-11, yaitu pada komponen cucu. Jadi Bapak Ibu terkait hal ini juga sudah pernah saya koordinasikan terlebih dahulu dengan sesama rekan sejawat di sini terkait komponen cucu ini. Dan ini juga kami barengi dengan berdasarkan data-data penerima bantuan sosial yang mana ia memiliki cucu pada kartu keluarganya dan fakta bantuan sosial yang selama ini cair dan juga tidak cair. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan data yang kami kumpulkan yaitu KPM yang bisa dibayarkan bantuan sosialnya dengan komponen cucu apabila cucunya ini sudah berada di dalam kartu keluarga yang sama oleh penerima bantuan sosial tersebut. Dan juga selaku pengurusnya atau nenek atau kakek yang berada satu kakak bersama dengan cucunya ini, datanya itu sudah ada di dalam DTKS. Contohnya, ada penerima BPNT yang selama ini menerima BPNT aktif, kemudian di dalam kartu keluarganya itu hanya ada dia saja dan juga cucunya. Dan cucunya ini memang sudah lama sekali ikut dengan dia dengan alasan biasanya karena orang tuanya si anak ini salah satunya ada yang mohon maaf misalnya meninggal dunia, atau ada juga beberapa kejadian karena orang tuanya pisah sejak kecil, akhirnya si anak ini diasuh oleh nenek atau kakeknya saja. Nah, yang seperti inilah yang bisa dihitung sebagai komponen cucu dan bisa mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan dengan perhitungan komponen cucu yang akan diterima. Dan contoh kasus lainnya, ini adalah salah satu KPM yang kebetulan berada di wilayah dampingan kami. Jadi KPM ini dulu waktu sekitar tahun 2017 ia pernah menerima bantuan sosial PKH dengan komponen anak SMA. Tapi waktu itu anak SMA-nya sudah lulus, akhirnya dia tergraduasi secara alamiah. Nah, ini sempat sekitar beberapa tahun bantuan sosialnya itu tidak masuk karena pada waktu itu komponen cucu memang masih belum terhitung, sehingga waktu itu saya sempat dikomplain oleh warga setempat, katanya tega banget bantuan sosialnya terputus padahal dia tinggal bersama dengan cucu-cucunya, yang mana cucu-cucunya ini memang salah satu orang tua dari mereka sudah meninggal sehingga dia dirawat oleh neneknya. Dan neneknya ini sosial ekonominya bisa dibilang benar-benar layak bantu sekali. Tapi karena pada waktu itu memang untuk komponen cucu tidak dihitung sebagai komponen PKH, akhirnya bantuan sosialnya itu terputus atau tergraduasi secara alamiah. Nah, di tahun 2023 kemarin, ternyata bantuan sosialnya KPM ini itu cair kembali. Setelah saya cek namanya di sana, ternyata yang terhitung sebagai komponen adalah cucunya yang masih berada di dalam satu kartu keluarga. Jadi kesimpulannya dan jawaban dari pertanyaan Kak Aleta Gina ini yaitu yang terhitung sebagai komponen cucu di dalam PKH hanyalah cucu yang memang sudah lama sekali berada di dalam satu kartu keluarga dengan nenek atau dengan kakeknya. Dan nenek atau kakeknya ini datanya itu sudah lama berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan nantinya juga ini akan melalui tahapan verifikasi oleh pendamping sosialnya masing-masingnya. Di sana akan dicek lagi apakah cucunya ini dimasukkan di dalam kartu keluarga nenek atau kakeknya, alasannya apa. Kalau alasannya hanya untuk mendapatkan bantuan sosial, sudah pasti itu tidak akan di-approve atau diterima oleh pusat. Tapi apabila alasannya karena misalnya orang tua dari anak ini, mohon maaf misalnya sudah ada salah satunya meninggal dunia atau bahkan sudah yatim piatu, akhirnya cucunya ini dirawat oleh neneknya atau kakeknya. Nah, itu bisa termasuk layak. Atau orang tuanya ini sudah lama broken, pisah, akhirnya anak ini tidak tahu siapa yang harus merawat, akhirnya dia dimasukkan di dalam satu kartu keluarga dengan nenek atau kakeknya. Nah, ini juga bisa diterima alasannya dan insya Allah bisa terhitung sebagai komponen cucu.
Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, saya harap sampai di sini kita semuanya sudah sama-sama tahu terkait seperti apa spesifikasi komponen cucu yang dimaksud di dalam bantuan sosial program Keluarga Harapan ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan silahkan tulis komentarnya di bawah video ini apabila masih ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial. Baiklah, sementara itu dulu, sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.